kita nengok ke belakang gitu, set, ternyata nggak ada orang. Apa sih yang kamu rasain? Kayak ngomong sendiri aja kak. Jadi ini apa sih? Ini mah bukan apa-apa. Jadi kayak ngomong sendiri aja. Katanya memang di situ tuh angker. Iya, emang lagi rawan-rawannya nyari tumbal lah. Balik lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV, dan kali ini kita akan membahas misteri. Misteri apa yang akan kita bahas? Langsung aja, ada bintang tamu kita ya kan. Halo. Sebenarnya kita sering ketemu di acara berburu ya. Berburu ya, betul. Kebetulan dia kontennya adalah tentang horor. Iya, horor di pendakian sih. Memperkenalkan diri dulu Oh dong. iya, bener. Iya, Nama YouTube-nya? dari Kasana Indonesia. Oh, nama YouTube-nya Kasana Indonesia. Kenapa nggak nama kamu langsung? Enggak dong. Soalnya kan kita ibaratnya buat nunjukin kekayaan Indonesia. Asik. Iya, dari hewan, dari kultur, dari budaya, gitu. jadi masuk semua. Oke, sekarang langsung memperkenalkan diri kamu langsung di YouTube channel Jenny Cortez TV. Oke, jangan lupa subscribe, terus like juga, loncengnya nyalain. Namanya Kasana Indonesia. Oke. Awal ngelihat yang begitu, Apa itu tuh pada horor yang nggak iya. kelihatan lah ibaratnya. Itu awal mulanya kapan kak? Pengalaman pertama Jenny pada saat melihat hantu itu kelas 2 SD. Itu kenapa mikirnya itu bukan hantu? Karena masih kecil ya, belum Iya, ngerti kan. belum tahu. Jadi pas 2 SD itu ngelihat apa ya, kayak yang terbang itu kayak nenek lampir, bisa dibilang nenek lampir. Oh. Jadi aku cerita sama mama papaku naik motor. Terus biasalah anak kecil kan suka ngeliat ke atas, Iya, makanya ya kemana-mana, kan, ya. kemana-mana. Nah kebetulan di atas aku pas banget, nggak terlalu jauh segini lah ya. Itu ada nenek-nenek terbang, tapi terbangnya dia tuh nggak begini, terbangnya tuh begini, Oh, datar gitu. datar, berdiri. Nah dia pegang tongkat ular, sama rambutnya putih, bener-bener sama banget sama yang film nenek lampir. Nenek lampir itu. Itu di mana kak ngeliatnya? Di daerah Marunda, di atas jembatan. Iya, Marunda Center. Nah dari situ pengalaman lagi ngelihat kuntilanak. Ngelihat wujudnya, bener-bener wujudnya kuntilanak. Plek, aduh aku cerita kayak gitu aja kayak di Iya, ini di belakang agak tuh merinding aku juga tuh kayak ini. merinding, takut-takut gimana gitu. Agak merinding juga bulu. Serem. Bener. Jadi aku ngeliat dari belakang. Jadi memang waktu kecil kan aku sering tinggal sama mamaku. Nah di rumahku aku tinggal sendirian tuh karena mamaku lagi sering bisnis bolak-balik kan. Iya. Nah ceritanya aku mau masak mie, tiba-tiba kan di rumahku ada tip kuno. Nah tiba-tiba tip itu nyala. Itu nggak ada yang mencet, nggak ada yang mencet, apa? nggak ada yang mencet. Jadi tip itu nyala. Pas aku mau masuk, terus ada cewek lagi nari jaipong gitu. Itu sih bener-bener plek wujudnya Ih. jelas banget, nyata banget, kelihatan itu kuntilanak. Itu lagi sendiri apa ada temen? Sendiri di sampai rumah. akhirnya aku ngeliatin, namanya anak kecil kan. Iya. Belum berpikir itu hantu kali ya. Jadi aku ngeliatin bener-bener dia nari jaipong yang kayak gini, terus rambutnya panjangnya sepaha warnanya hitam, terus tangannya tuh nggak kelihatan, bener-bener bajunya tuh panjang banget, terus yang kain baju yang agak warna putihnya itu bener-bener panjang gitu, dan warna putihnya tuh warna putih susu. Itu kalau pengalaman yang aku lihat di film-film kan nggak kayak gitu warnanya kan kan putih bener. Putih bersih. Nah jadi sebenarnya kuntilanak itu yang aku lihat warna bajunya itu putih susu. Nah, itu gila sih. Gue kalau ngeliat dari depannya udah pingsan kali gue. Tapi nggak sempat ngeliat mukanya kak? Enggak, aku udah langsung lari. Pas lagi syuting pernah nggak kak? Pengalaman paling serem itu waktu itu syuting film Pemburu Hantu The Movie. Aku jadi kuntilanak di situ memang. Dan jam 3 subuh tuh mencium bau aroma daging angus. Dan itu memang rumah batu namanya di Depok. Rumah batu, rumah yang di dalamnya tuh ada kuburan.
kayak daging dibakar terus bau gitu. Biasanya apa kalau kentang rebus kan Gondoruo. biasanya ya genderuwo. Kalau itu juga genderuwo ya. Ya, gondoruo. Itu sih Cuman nggak merinding nunjukin wujudnya. nggak Cuman nunjukin wujudnya, aromanya aja. aromanya. Hmm. Serem sih kalau ingat-ingat itu. Terus kalau pengalaman berburu waktu itu syuting, kita kan sering di syuting di hutan, ya betul. kan. Nah itu yang aku rasain paling kayak cuman kayak mual. Tapi memang ada anak-anak lain yang merasakan ada makhluk gaib. Jadi ceritanya kita udah selesai syuting, kita pulang ke rumah base camp lah ya. Iya. Ya, katanya di belakang aku ada cewek yang ngikutin, disangkanya temen aku Temen Kak gitu, Jenny. ternyata bukan. Itu sih terus semuanya pada takut. Tapi Kak Jenny-nya nggak kalau di belakang ada orang gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak, aku enggak Bagus tahu. enggak ya? Enggak. Kalau Iya, bagus ya. rasa horor di hutan ya kan? Itu luar biasa sih. Memang kita harus bersatu dengan alam. Iya benar. Terus apa lagi Kak? Kita mau syuting kalau nggak salah ya, syuting berburu itu di Gucci. Itu kan memang jalanannya terjal. Dan ceritanya mobil yang aku mau naikin itu, mobil itu kecelakaan kan? Iya. Jadi sebenarnya mobil yang kecelakaan itu tadi yang mau naikin aku sama mamaku. Cuma mamaku minta pindah, nggak mau naik mobil itu. Akhirnya kita pindah mobil. Nggak tahu itu mobil tabrakan, bempernya apa-apanya gitu hancur. Nah, kita pikir, aduh bahaya nih bakal ada yang meninggal Iya. gitu. Ternyata alhamdulillah semua tim masih dilindungi, jadi selamat cuman luka-luka gitu. Dan itu juga aku bersyukur sama mamaku karena ternyata kita pindah dari mobil itu. Kalau misalkan nggak pindah dari mobil itu, ya mamaku yang kecelakaan kan. Nah, Kak Jenny itu tahu nggak? Kan itu mobil rusak parah kan, tapi alhamdulillahnya nggak ada Iya, korban. selamat. Nah, seminggu dari situ itu mobil ada kecelakaan juga, mobilnya nggak kenapa-napa, tapi korbannya meninggal semua. Astagfirullahaladzim, aku nggak tahu tuh ceritanya. Nah, itu temen kita yang si Kabul kan, yang kecelakaan yang di situ kan, yang Iya. bareng tim Mama Kak Jenny. Nah, itu tahu dari saudaranya yang di sana kejadian kayak gitu. Ya Allah. Mobilnya nggak kenapa-napa, cuman penumpangnya semuanya meninggal 4 orang. Katanya memang di situ tuh angker. Iya, emang lagi rawan-rawannya nyari tumbal lah. Nyari Ibarat tumbal kata ya. orang di sana kan. Ngomong-ngomong tumbal serem banget ya, Parah. luar biasa pengalaman misterinya. Iya. Pasti teman-teman di rumah juga merasakan ya hal-hal misteri yang kita ceritakan. Tapi kalau kalian takut nontonnya jangan sendirian, Ajak nonton sama teman. keluarga atau teman. Iya. Atau sama pacar. Sama pacar. Oke, sekarang jadi nanya sama Bayu ya. Oh iya. Jadi Bayu ini kan sering banget nih ngedaki gunung. Nah, biasanya orang-orang yang mendaki gunung, apalagi kan belum lama ini kan ada yang meninggal ya, Iya, betul. mendaki gunung kan. Nah ini ada pengalaman misteri apa di saat kamu mendaki gunung? Pernah nyasar kah? Pernah melihat hantu kah? Atau bagaimana? Sebenarnya gimana ya? Kita ke gunung kan ibaratnya itu emang ada penunggu situ kan. Nah, kita berbuat baik ke situ ibaratnya ada yang nolak lah. Ada yang ngejailin kita, apa ada yang nggak seneng sama cara omongan kita segala macam kan. Jadi hampir setiap gunung yang saya daki tuh ada aja faktor-faktor kayak gitu. Cuman ada yang usil banget, ada yang cuman kayak salam perkenalan gitu aja sih. Pengalaman terseram pada saat kamu ngedaki gunung, pengalaman terseramnya apa aja sih? Terus di gunung mana aja? Kalau untuk di Jawa Barat itu di Gunung Salak. Aduh, Gunung Salak emang Mungkin terkenal iya, ya dengan seram teman-teman sekali ya. udah pada tahu Yang apalagi kecelakaan pesawat kan di iya Gunung Salak ya. Sukhoi betul. Aduh. Itu kita berangkat sama Mas Tio waktu itu, Mas Tio, terus Mbak Sinca Tengan, terus sama tim yang lain emang lagi bikin shoot kan. Nah terus kita summit lah, itu lagi bulan Ramadan. Summit kita bikin ekspedisi Ramadan, pengen ke puncak. Nah terus pas di puncak, pas di pos 3 saya bilang sama Mbak Tengen sama teman saya ada si Jajai. Jai, Mbak, gua nggak kuat nih, kita bilang gitu. Gua tidur sini ya. Ya udah tidur aja, ntar lu udah pada batal, kata dia gitu. Soalnya teman kita yang 2 itu emang nggak puasa kan. Udah kita tidur. Nah pas tidur itu kita mimpi dikelilingin sama kayak bocah kurcaci gitu, diputer-puterin gitu. Nah terus kan kalau paku-pakuan gitu kan kayak dingin gitu kan. Nah neplak lupa gitu. Nah kita bangun kaget, pas bangun gitu ngelihat satu orang
satu orang anak kecil masih lari ke jurang sambil ketawa-tawa gitu. Aduh, aduh, aduh. Nah, Itu mendengar suara hihi kayak serem banget ya. iya emang ketawanya tuh Aduh. kayaknya nempel banget gitu di kuping. Gitu langsung. Aduh. Baru bangun. Kayak mau pingsan ya. Iya, baru bangun langsung melek gitu. Aduh, serem banget. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Kira kita ke atas, paling dapat 30 meter, itu saya nggak kuat tidur lagi. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman itu, si Mbak Tengan sama si Jajai. Nah pas turun kita bilang pas turun kita bilang kan saya udah berapa kali ke Salak. Mbak itu bawah habis turunan ke kiri. Oh iya, pas turun tiba-tiba berhenti tuh Mbak Tengan sama Jajai berhenti. Nah kita bilang kan kita masih nggak begitu mistis banget lah ibaratnya, langsung kita udah nyalain senter. Udah Mbak jalan. Nah pas 2 langkah udah ke hutan. Jadi bingung kayak nyasar ya. Iya, pas 2 langkah gitu harusnya itu trek, cuman langsung hutan gitu. Nah, Padahal kamu sering ke gunung itu? udah 3 kali. Oh nih teman-teman yang sering mendaki gunung, ini pengalaman yang luar biasa loh. Padahal udah 3 kali loh Udah mendaki 3 gunung. kali, betul. Nah pas lagi begitu, wah ke hutan. Wah ini berarti udah apa namanya, suges kita udah kena setan keder. Setan keder itu emang bener ada ya di hutan? Kalau dibilang bener ada ya kita ngalamin. Mungkin kalau yang belum ngalamin dibilangnya paling hoax apa gimana, cuman kita emang bener ngalamin. Nah itu akhirnya udah dah kita putusin buat ke bawah aja, paling enggak kita ketemu warga lah ibaratnya gitu. Udah ke bawah. Nah dari pos 3 itu HT masih masuk, di pos 2, pos 1 sampai di dekat camp itu HT nggak masuk. Jadi pada saat kalian nyasar itu HT bener-bener nggak masuk. nggak masuk. Berapa lama kalian nyasar? Sekitar 3 jam. Lama ya? Lama, itu muter-muter di situ. Lah, kok ini pipa lagi kita bilang gitu. Di situ aja? Iya. Kita jalan lagi lah, kok pipa lagi. Coba ngambil kanan. Tembusannya di pipa lagi. Ini ke kiri, tembusannya ke pipa lagi. Akhirnya saya sama Jai, ini Jai, permisi Jai. Baca doanya apa kalian pada saat itu? Kalau saya pribadi, Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, terus ayat kursi. Nah ayat kursi itu yang di kalimat terakhirnya tuh yang wala yaudu ifduluma wawal aliyul azim, itu kita ulang 3 kali di setiap surat. Luar biasa pengalamannya Bayu. Thank you sudah berbagi pengalaman di YouTube channel Jenny Cortez TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Jenny Cortez TV dan juga YouTube Kazana Indonesia. Oke. Waktu kita pamit. Bye bye.